Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sri Maha Jawata, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, jumpa lagi dengan saya Pak Ito dari channel Tanpa Ragu, dimana saya janjikan dalam video sebelumnya, kali ini saya akan menyampaikan video kesaksian saya tentang mengapa perlu adanya perjanjian baru dan mengapa pula penebusan dosa harus dengan darah Yesus. Namun sebelumnya saudara, saya mohon maaf sekali kepada para pendeta, para ahli kitab, para pastor ataupun semua umat Nasrani yang mendengarkan video saya ini, karena jelas apa yang akan saya sampaikan di sini bukan sesuatu yang alkitabiah. Apalagi maaf saudara, kalau pendeta Henry Tan sampai menonton video saya ini, bisa dipastikan beliau akan murka, marah besar, dan akan menganggap saya ini orang gila. Namun demikian saudara, ini akan saya sampaikan kepada saudara semua kesaksian saya, karena saya yakin ini adalah jawaban langsung dari Tuhan Yesus akibat dari ketidakpercayaan saya atas penebusan dosa dengan darah Yesus. Karena meskipun saya sudah mengenal Tuhan Yesus dan sudah bertemu langsung maupun tidak langsung, baik melalui nyata maupun melalui mimpi dengan Tuhan Yesus, tapi saya masih tetap meragukan atau belum percaya karena tidak masuk di akal saya tentang penebusan dosa dengan darah Yesus. Untuk itu saudara, saya akan segera menyampaikan kesaksian saya ini tanpa ragu-ragu, atau saya akan menyampaikan kabar kebenaran yang saya terima dari Tuhan Yesus. Begini ceritanya saudara, sudah bukan rahasia lagi bahwa yang namanya Alkitab dan pensaliban Tuhan Yesus selama ini merupakan bahan olok-olokan atau bahan ejekan dari umat Islam karena tidak masuk akal. Yang katanya Alkitab sudah dirubah-rubah, terbukti ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian kenapa Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia sedangkan menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak mampu, terbukti mati di tiang salib. Hal ini terus menjadi perbincangan, ejekan, dan bahan pergunjingan sehari-hari oleh umat Islam. Untuk itu saudara, saya pun awalnya tidak percaya. Bahkan setelah saya menerima Tuhan Yesus dan saya melihat sendiri, bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus, saya pun masih meragukan atau tidak masuk di akal tentang penebusan dosa dengan darah Yesus. Akhirnya saudara, pada suatu saat di tahun 2016, di sore hari sekitar jam 5, saya duduk di teras bersama istri. Saya memegang Al-Quran dan istri saya memegang Injil yang sesekali diselingi dengan argumentasi antar kedua kitab tersebut. Namun tiba-tiba saudara, saya merasa dada saya di dalam ditusuk dengan sesuatu yang sangat sakit rasanya, sampai saya mengaduh, sampai saya begitu. Dan istri saya spontan kaget dan ketakutan menanyakan kepada saya, ada apa? Dan saya sambil mengelus-elus dada begini, saya menjawab, tidak ada apa-apa, tenang saja, nanti juga sembuh, tidak ada masalah, biarkan saja. Saya sampaikan kepada istri saya begitu. Dan ketahuilah saudara, setelah sakit saya mereda, tiba-tiba hati dan pikiran saya dibuka oleh Tuhan Yesus seperti saya sedang menonton film, diputar dari awal sampai akhir,
mengapa perlu adanya perjanjian baru, dan mengapa pula penebusan dosa harus dengan darah Yesus. Itu yang terbuka di dalam pikiran saya, saudara. Singkat ceritanya yang bisa saya sampaikan kepada saudara begini. Konon pada awalnya Allah sendiri telah kalah perjanjian dengan iblis, di mana Allah telah terlanjur memberikan rekomendasi kepada iblis untuk mengganggu umat manusia seluas-luasnya agar dia dibawa ke dalam dosa. Karena dosa adalah neraka, dan neraka adalah tempatnya iblis. Jadi iblis dipersilahkan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk nanti di dalam neraka. Maka ketika Allah berkenan untuk melihat kondisi manusia yang telah diciptakannya, betapa menyesalnya. Karena iblis yang sudah direkomendasikan untuk membawa manusia ke dalam dosa, ternyata perbuatannya sudah sangat luar biasa. Sampai-sampai manusia sudah tidak mengenal Allahnya dan semua bersekutu dengan iblis. Karena memang pada saat itu belum ada manusia yang mengetahui wajah Allah yang sesungguhnya sampai Tuhan Yesus turun. Sehingga ketika mereka berdoa, dia dengan doa yang sembarangan saja. Berdoa di tempat-tempat yang angker, di tempat-tempat kayu besar, di kuburan dan sebagainya. Sehingga yang menerima adalah iblis. Di mana iblis ketika itu selalu membisikkan untuk manusia berbuat dosa. Namun setelah manusia berbuat dosa, baru iblis memberitahu bahwa kamu telah berbuat dosa. Dan untuk menebus dosamu atau kesalahanmu, kamu harus mempersembahkan binatang ternak, atau harus menyembelih binatang ternak berupa kambing, sapi, atau yang lain-lain. Pokoknya binatang ternak. Dan katanya untuk persembahan menebus dosa-dosa manusia. Tapi saudara, perlu diketahui saudara, bahwa iblis atau kekuatan energi dari iblis salah satunya adalah darah, saudara. Darah. Dia suka sekali dengan darah karena dengan memakan darah dia akan mempunyai energi yang cukup kuat. Di samping sumber energi yang lain yang dari manusia yaitu berupa sesaji yang bermacam-macam, dari kembang telon, kembang setaman, gedang telon, telur ayam, kemenyan, minyak wangi, dan lain-lain, masih banyak sekali. Itu juga merupakan persembahan yang dapat memberikan kekuatan atau energi bagi si iblis. Dan hal ini saudara terjadi terus-menerus dan turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga pada saat itu Allah berpikir dan punya rencana untuk bagaimana menyelamatkan manusia dari gangguan iblis ini. Dan bagaimana menyudahi iblis untuk tidak lagi memakan darah manusia. Karena pada saat itu saudara, jangankan hewan disembelih untuk persembahan iblis, manusia pun dipotong atau disembelih untuk dipersembahkan kepada iblis. Baik ketika dia melakukan dosa ataupun secara rutin pada setiap tahunnya harus menyembelih binatang piaraan atau menyembelih manusia sebagai persembahan kepada iblis. Karena darahnya inilah yang akan menjadi kekuatan iblis, saudara. Lalu Allah berkenan untuk langsung turun ke bumi, menyelamatkan manusia yang sudah terlanjur masuk ke dalam dosa akibat ulah sang iblis yang sudah luar biasa. Bahkan sampai manusia sudah tidak mengenal Allah dan terus bersekutu dengan iblis. Namun saudara, bagi Allah untuk turun ke bumi tidaklah mudah. Karena yang pertama, roh Allah itu lebih besar daripada semua roh yang ada di bumi. Kemudian Allah itu mempunyai kekuatan yang dahsyat, sehingga kalau turun langsung dalam bentuk roh, bumi ini akan hancur
dan kiamatlah segala yang ada di bumi ini. Maka dibuatlah skenario Allah agar bisa turun ke bumi dengan selamat, yaitu dengan cara melalui kelahiran proses manusia biasa yang ditiupkan melalui firman-Nya, yaitu kepada perawan suci Bunda Maria, yang kelak kemudian diberi nama Yesus. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah harus melalui proses kelahiran manusia biasa, yaitu dari proses kehamilan, kemudian lahir, menjadi bayi, dan kemudian menjadi anak, terus menjadi anak yang dewasa, yang diberi nama Yesus. Bukan saja langsung Allah turun sebagai Yesus yang sudah dewasa. Katanya Allah itu maha kuasa dan maha bisa melakukan apa saja. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 82, Inama amruhu idza arada say'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya begini saudara, apabila Allah menghendaki jadi, maka dia hanya mengatakan jadi, dan jadilah apa yang dia kehendaki. Begitu saudara yang saya tahu. Tapi tidak demikian halnya. Karena Allah turun ke bumi membawa misi yang pertama adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan yang kedua adalah misi penyamaran kepada iblis, agar si iblis tidak tahu keadaan yang sebenarnya, bahwa yang dilahirkan di dunia ini yang diberi nama Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena kalau sampai hal ini diketahui oleh iblis, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, maka gagallah misi penyamaran Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di bumi. Meskipun di kemudian hari Yesus mengatakan dirinya adalah anak Allah, hal ini merupakan sesuatu yang tidak menjadikan masalah bagi si iblis. Karena anak Allah adalah bukan Allah dan tidak akan mempunyai kekuatan sedahsyat Allahnya. Demikian apa yang dipikirkan oleh si iblis ini, sehingga iblis berani saja mencobai Tuhan Yesus dengan berbagai macam cobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Yesus dilahirkan, maka dari situlah dimulainya perjanjian baru yang sekarang sudah tercatat secara rapih dan sistematis di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian saudara, pada puncaknya, yaitu pada saat Yesus disalibkan, berkumpullah di tempat tersebut banyak orang, dan berkumpul pula iblis dari segala iblis dan dari segala penjuru berkumpul di tempat itu untuk menyaksikan proses pensaliban Yesus. Kemudian ketika Yesus sudah disalibkan, kedua tangan dan kakinya dipaku di tiang salib dan kepalanya diberi mahkota duri, mengalirlah darah Yesus sampai berceceran di tanah, di atas tanah mengalir. Dan dasar iblis, si pemakan darah, maka iblis pun melihat darah Yesus mengalir, dia mempunyai rasa yang sangat ingin menikmati darah Yesus. Dia sangat ngiler, kalau menurut bahasa saya orang Jawa, ngiler melihat darah Yesus, ingin menikmatinya. Kemudian iblis pun coba minta izin kepada Yesus dengan mengatakan kurang lebihnya seperti ini. Hai anak Allah, sekarang kamu sudah tergantung di tiang salib, dan sekarang darahmu telah mengalir di tanah dengan sia-sia. Untuk itu, agar darahmu tidak sia-sia, hai anak Allah, apakah aku boleh memakan sedikit dari darahmu itu, agar aku juga mempunyai kekuatan seperti kamu, hai anak Allah. Demikian yang kurang lebihnya yang disampaikan oleh si iblis. Lalu Yesus menjawab,
Kalau itu yang kamu mau, silahkan saja. Tapi dengan satu persyaratan. Kemudian iblis bertanya, apa itu persyaratannya? Setelah kamu memakan darahku, hai sekalian iblis, maka mulai saat itu pula kamu sudah tidak boleh mengganggu manusia dan memakan darah atas manusia yang percaya kepadaku. Sedangkan terhadap manusia yang tetap tidak percaya kepadaku, silahkan kau boleh perlakukan apa saja kepada dia. Apakah kamu sanggup, hai sekalian iblis? Lalu iblis secara serentak menjawab, sanggup, sanggup. Semua menjawab sanggup. Dan apabila di kemudian hari ternyata kamu sekalian iblis mengingkari janji atau ingkar janji dengan apa yang telah kamu perjanjikan saat ini, maka Allah Bapa yang di sorga dalam namaku akan turun menyiksa kamu sebelum waktunya. Apakah kamu sanggup sekalian iblis? Iblis kembali menjawab, sanggup. Lalu Yesus berkata kembali kepada iblis, inilah perjanjian baru yang telah kalian sepakati. Maka makanlah darahku sekarang. Lalu si iblis pun beramai-ramai serentak menjilati saripati daripada darah Yesus yang tengah mengalir. Dan untuk tetap meyakinkan kepada si iblis bahwa Yesus hanyalah anak Allah, bukan Allah itu sendiri, maka Yesus pun mengeluarkan kata-kata seperti ini, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan aku. Ini semata-mata untuk meyakinkan kepada iblis bahwa Yesus hanyalah anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah iblis memakan darah Yesus, kesaktian iblis menjadi bertambah, saudara. Yang semula hanya bisa merusak, mengganggu, dan menggoda manusia, serta meminta-minta persembahan darah dan bermacam-macam sesaji, sekarang iblis sudah bisa menyembuhkan orang yang sakit, memberikan rezeki kepada manusia, memberikan kekayaan kepada manusia, dan juga memberikan ilmu kesaktian ataupun ilmu kebal kepada manusia. Namun perlu saudara ketahui bahwa kepandaian iblis yang hampir menyamai kepandaian atau ilmu dari Tuhan Yesus sendiri, tapi ada yang tidak bisa iblis lakukan, yaitu satu, menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, dan yang kedua, menghidupkan orang yang sudah mati. Ini iblis tidak bisa melakukannya. Hanya Tuhan Yesus yang telah dibuktikan melakukan dua hal tersebut. Namun saudara, meskipun Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, bukannya beliau tidak punya kelemahan. Yesus masih punya kelemahan. Mohon maaf ini saya katakan kelemahan, saudara. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa iblis punya kelebihan dapat memberikan ilmu kesaktian dan ilmu kebal kepada manusia, sehingga manusia itu tidak mempan dibacok dengan senjata tajam ataupun tidak mempan ditembak. Nah, iblis bisa memberikan ilmu tersebut, tetapi Tuhan Yesus tidak bisa. Tuhan Yesus hanya bisa memberikan keselamatan, saudara. Ingat saudara, Tuhan Yesus hanya bisa memberikan keselamatan. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Tetapi saudara, meskipun Tuhan Yesus tidak bisa memberikan ilmu kekebalan atau ilmu kesaktian kepada manusia, tetapi ilmu kesaktian ataupun ilmu kekebalan yang diberikan oleh iblis kepada manusia, di hadapan Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan Yesus, ilmu tersebut dapat dihancurkan dengan mudahnya, saudara. Jadi, ilmu dari iblis di hadapan Tuhan Yesus sekali lagi tidak ada apa-apanya.
Dengan sangat mudah bagi Tuhan Yesus untuk menghancurkan ilmu tersebut. Kalau saudara tidak percaya, silakan dicoba. Bagi mereka yang memiliki ilmu kekebalan tersebut, silakan dicoba. Misalnya pakai silet atau pakai peso apalah, dicoba dilukai. Tapi sebelumnya orang yang akan melukai harus berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Katakanlah misalnya membaca doa Bapa Kami. Kemudian pada saat mau melukai orang yang punya ilmu kekebalan tersebut, sebutlah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dicoba. Pasti mempan saudara. Begitu juga tidak mempan ditembak, sebutlah ketika menembak mereka yang punya ilmu kekebalan tersebut. Dalam nama Yesus, tembak duar, pasti kena saudara. Pasti mati malah saudara. Itulah kehebatan Allah yang sesungguhnya dalam nama Yesus saudara. Meskipun iblis dapat memberikan ilmu kesaktian atau ilmu kekebalan kepada manusia, namun tidak mudah manusia untuk memperolehnya saudara. Di mana syarat yang harus dilaksanakan cukup berat dan cukup banyak. Misalnya manusia yang ingin menempuh atau memiliki ilmu tersebut harus melakukan puasa ataupun tapa brata. Puasa disertai tapa, misalnya di tempat-tempat yang angker, di gua-gua ataupun di kuburan selama 40 hari 40 malam atau 7 hari 7 malam. Ini harus ditempuh dan bukan hanya itu saja, termasuk syarat-syarat persembahan juga harus dilaksanakan saudara. Misalnya harus mempersembahkan darah atau menyembelih ayam cemani, kambing misalnya, ataupun binatang-binatang ternak yang lain. Juga ada beberapa sesaji yang harus dipersembahkan kepada iblis tersebut. Dan semua itu harus dilakukan dan harus dituruti saudara. Dan selebihnya setelah ilmu itu diterima, bukan diterima dengan begitu saja secara gratis. Tetap harus ada imbalan kepada si iblis tersebut. Dan yang perlu saudara ketahui, bahwa pemberian ilmu tersebut disertai dengan perjanjian yang tidak tertulis, di mana saudara juga tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Sebaliknya, apabila saudara atau kita ingin memperoleh ilmu keselamatan dari Allah, syaratnya cukup mudah, dan bahkan hampir setiap orang dapat melakukannya saudara. Yaitu apa saudara? Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah wujud atau wajah Allah yang sesungguhnya. Kedua, sudah jangan minta lagi kepada iblis. Tinggalkan iblis. Mintalah hanya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah dalam nama Yesus. Yang ketiga, bacalah Alkitab agar saudara tahu firman-firmannya saudara. Setelah ketiga syarat ini saudara penuhi, saya yakin Roh Kudus akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita ini menurut Alkitab adalah bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah, yaitu rumah Allah. Maka Roh Allah akan bersemayam di dalam tubuh kita. Dan segala suatu tindakan kita akan dibimbing langsung oleh Roh itu sendiri, yaitu Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Jadi saudara sudah tidak perlu khawatir dengan apa yang akan saudara lakukan dalam semasa hidup di dunia ini. Ilmu dari Allah lah, Allah dalam nama Tuhan Yesus, inilah ilmu yang disebut ilmu sejati saudara. Kalau orang Jawa bilang ngelmu sejati, sejatine ngelmu, yaitu ilmu yang murni dari Allah tanpa campur tangan iblis saudara. Kemudian setelah saudara mengetahui kesaksian saya ini, saudara boleh percaya dan boleh juga tidak percaya. Silahkan tinggal memilih saudara. Masih mau meminta kepada iblis atau beralih meminta hanya kepada Allah dalam nama Yesus. Bedanya begini saudara. Apabila saudara minta kepada iblis, iblis akan cepat mengabulkan permintaan saudara, atau cepat akan dikabulkan, dan dapat dibuktikan
tetapi tidak langgeng, saudara. Dan pemberian iblis ini harus ada imbal balik di kemudian hari. Bahkan pemberian iblis ini suatu saat akan bisa ditarik kembali sampai habis, saudara. Beda kalau saudara meminta kepada Allah dalam nama Yesus. Permintaannya akan kelihatan lambat dikabulkan, sulit dibuktikan, tetapi langgeng kalau sudah diberikan. Dan tidak ada imbal balik ataupun tidak akan ditarik kembali oleh Tuhan. Itu yang saya tahu, saudara. Jadi boleh saudara memilih, mau tetap meminta kepada iblis atau meminta hanya kepada Allah yang sesungguhnya, yaitu Allah dalam nama Yesus. Bagi saudara yang belum pernah melihat wajah Allah yang sesungguhnya, di sini akan saya tampilkan, inilah wajah Allah yang sesungguhnya yang pernah turun menjadi manusia dalam nama Yesus. Inilah wajah yang sesungguhnya yang berulang kali saya lihat, baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan nyata. Dalam keadaan tidak tidur, saya lihat dengan mata telanjang di depan saya, Tuhan Yesus turun dari atas. Karena apa, saudara? Ketika kita harus berdoa agar doa kita tidak dihalang-halangi oleh iblis, maka kita harus benar-benar konsentrasi dengan menghadirkan wajah Allah yang sesungguhnya, yaitu yang saya perlihatkan tadi. Bayangkan ketika kita sedang berdoa, seolah-olah Allah dalam nama Yesus benar-benar berada dan berhadapan dengan kita. Dan jadikanlah Yesus seperti yang wajahnya saya tampilkan di sini. Jadikanlah Yesus sebagai kiblat untuk persembahan kita, dan bukan berkiblat kepada yang lain-lain. Jadi kepada saudara yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus, dalam melaksanakan doa atau dalam melaksanakan sholat, boleh menghadap kemana saja, asal bayangkan bahwa Allah yang dalam wajah Yesus benar-benar sedang berada di hadapan kita. Itulah yang saya maksud, saudara. Jadi tidak harus menghadap ke timur atau ke barat, kemanapun boleh. Dan hal ini saya kira tidak bertentangan baik di dalam Alkitab maupun yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, saudara, saya akan mengutip atau membacakan ayat suci di dalam Al-Quran ini. Sebentar, saya harus pakai kacamata dulu. Yaitu pada surat yang ke-50, Kaf. Kaf, gak tahu ini terjemahannya apa karena tidak ada terjemahannya. Surat ke-50, Kaf, ayat yang ke-16. Ini saya bacakan, saudara. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini, saudara, bahwa Allah itu lebih dekat dengan urat leher kita. Kemudian di surat yang lain, yaitu di surat yang ke-57, Al-Hadid atau besi, pada ayat yang keempat. Ini saya bacakan, saudara. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Demikian, saudara. Ini saya kutip dari Al-Quran. Mohon maaf karena saya memang Islam, ya, mantan Islam. Dan ada lagi surat yang mempertegas bahwa kita dalam berdoa boleh menghadap kemana saja. Ini saya tunjukkan, saudara, yaitu di surat sapi betina atau Al-Baqarah ayat 115. Ini saya bacakan, saudara, isinya. Al-Baqarah 115. Dan kepunyaan Allah lah
timur, dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Itu saudara yang lebih mempertegas bahwa kita dalam berdoa boleh menghadap kemana saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya tegaskan di sini bahwa darah Yesus bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis yang suka memakan darah manusia dan darah hewan sebagai sumber energinya, sekaligus untuk membuat perjanjian baru agar si iblis tidak berani lagi mengganggu orang yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus untuk dijerumuskan ke dalam dosa. Karena dosa adalah neraka, dan neraka adalah tempatnya iblis, saudara. Dan saya juga yakin bahwa di Alkitab pun tidak ada satu firman yang mengatakan bahwa telah ada orang yang pernah memakan atau meminum darah Yesus, memakan daging Yesus, sekalipun itu muridnya. Meskipun di dalam Injil ada tertulis bahwa dagingku adalah makanan dan darahku adalah minuman. Tapi itu semua Tuhan sampaikan dalam bahasa kias, saudara. Maka di dalam setiap perjamuan dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus selalu mengilustrasikan darah dengan anggur dan daging dengan roti. Maka saudara, darah Yesus bagi manusia adalah untuk menebus dosa-dosanya atau dosa-dosa manusia yang sudah terlanjur akibat godaan dari iblis atau akibat perbuatan dari iblis. Tapi darah Yesus bagi iblis adalah untuk membuat perjanjian baru dalam rangka menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya, yaitu kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada firman di dalam Alkitab yang pernah saya baca yang begini bunyinya, bahwa pemberitaan salib adalah merupakan suatu kebodohan, tetapi bagi orang yang percaya adalah merupakan sesuatu atau merupakan kekuatan Allah. Demikian yang pernah saya baca firman di Alkitab, saudara. Maka kepada saudara semua yang percaya kepada kesaksian saya, kabarkanlah kepada banyak orang tentang pensaliban Tuhan Yesus dengan tanpa ragu lagi. Kepada saudara-saudara saya yang non-Kristen, saya menghimbau, setelah saudara menyaksikan video kesaksian saya ini, kiranya saudara tidak mencemooh lagi tentang keberadaan Tuhan Yesus atau tentang keberadaan Alkitab yang dipercaya sebagai kitabnya orang Kristen. Karena tidak ada Alkitab yang dirubah. Sejak dulu ya seperti itu. Yang namanya Alkitab itu isinya terdiri dari dua buku, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara. Jadi yang namanya Perjanjian Lama ini mencatat atau isinya yaitu terdiri dari sejak bumi ini dibuat sampai dengan lahirnya Tuhan Yesus. Kemudian di Perjanjian Baru isinya sejak Tuhan Yesus dilahirkan sampai dengan Tuhan Yesus disalibkan. Jadi tidak ada yang dirubah sama sekali, saudara. Ini penting untuk pengetahuan saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan mengolok-olok Yesus yang katanya Tuhan kok tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Perlu saudara ketahui bahwa untuk menyelamatkan dirinya sendiri bukanlah perkara yang sulit bagi Tuhan. Jangankan menyelamatkan dirinya sendiri, menghidupkan orang mati saja Tuhan bisa melaksanakannya. Tapi memang sudah skenario dari Allah sendiri atau skenario dari sananya memang harus seperti itu. Tidak perlu menyelamatkan diri, saudara. Jadi tolong hentikan, saudara. Mari kita hidup secara berdampingan dengan damai dan sejahtera aman di dalam negara NKRI yang tercinta ini.
Demikian saudara, video kesaksian yang bisa saya buat untuk kali ini. Dan nantikan video kesaksian saya berikutnya yang akan mengupas tentang kehebatan doa Bapa kami. Dan kepada saudara yang tidak sepaham atau ingin bertanya tentang kesaksian saya ini, silakan tulis komentar di kolom chat. Dan setiap pertanyaan ataupun komentar pasti akan saya jawab. Untuk itu, saudara, apabila ada tutur kata ataupun tutur bahasa serta ada pernyataan kesaksian saya yang kurang berkenan di hati saudara, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa saudara, apapun agamamu, Yesuslah Tuhanmu. Salam keselamatan, salam tanpa ragu. Terima kasih, Tuhan memberkati.